bagaimanapun juga kan setelah berhasil menempatkan anaknya sebagai wakil presidennya Pak Prabowo, ini kan ada 2 PR besar lagi dari Jokowi. Bobi relatif sudah mulai stabil karena sudah dapat penugasan sebagai calon gubernur Sumatera Utara dari Partai Golkar, dan Gerindra juga sudah mempertimbangkan akan mendukung karena dia kan juga jadi kader Partai Gerindra. Nah, sekarang Kaisang yang ramai kemarin dibicarakan karena Mahkamah Agung memutuskan bahwa usianya 30 tahun itu pada saat nanti pelantikan, bukan pada saat dia maju menjadi calon. Kaisang sendiri sudah mulai mengkonfirmasi di dalam podcastnya dia sendiri. Dia ditanya, saya kira ini pertanyaan yang memang sudah disiapkan lebih dulu, ditanya apakah dia mau tetap di Solo atau di Jakarta, dan dia menyatakan bahwa kan dia sekarang ketua umum partai, jadi kata dia kan lebih cocok dia kalau di Jakarta karena dia mengurusi 38 provinsi. Kalau dia wali kota Solo kan cuma mengurusi 6 kecamatan kata dia, dan itu terlalu kecil, dan itu lebih kecil dari anggota PSI. Jadi sekarang udah clear bahwa Kaisang itu akan maju menjadi gubernur di Jakarta. Cuman berpasangan dengan siapa, dia sendiri secara bercanda mungkin dengan Mas Anies Baswedan, tapi apakah Mas Aniesnya mau? Saya kira ini cara-cara deception dialah gitu, Bung Rocky. Itu satu penanda bahwa ambisi itu nggak bisa ditahan. Jadi artinya seminggu lalu di dalam bayangan kita ada makan malam antara Pak Jokowi, Saudara Kaisang, lalu lembaga survei seperti biasa tuh. Lalu dipastikan bahwa akan ada 58% lagi kan. Kan ketua-ketua lembaga survei itu dengan mudah dikontak karena memang dipanggil itu mesti datang karena ada kontrak besar kan. Nggak perlu dipanggil, Bung Rocky. Nggak perlu dipanggil. Kalau perlu malah mereka yang datang sendiri. Itu penerima upah begitu kan, sudah diupah dari awal, maka apapun keinginan Pak Jokowi mesti diselenggarakan secara metodologis oleh lembaga survei. Maka udah kita bisa lihat mungkin dalam 2 jam ke depan ini akan ada lembaga survei bilang bahwa Kaisang itu popularitasnya udah 58%. Nah, itu jadi semua itu akan terjadi, dan kita tahu bahwa PSI itu cuma dapat 2,8% itu, dan tuh tokoh-tokoh PSI yang senior tua-tua mestinya malu mengatakan bahwa yang 2,8% itu dibandingkan dengan punya PKS itu nggak ada apa-apa di Jakarta. Tetapi mereka juga akan klaim bahwa ini kan soal survei. Jadi survei yang dimanipulasi, Mahkamah Agung yang dimanipulasi, itu yang kita sebut sebagai the dirty vote. Part 2 itu kan. Jadi sebetulnya begitu yang terjadi. Dan dari awal kita sudah pastikan bahwa sekali Presiden Jokowi tunjukkan ambisinya, maka dia akan buktikan itu dengan cara-cara yang dirty mind itu. Dan semua pihak, surveyor, media massa juga akan disulap dengan prinsip yang sama. Jadi mobilisasi sudah terjadi, bahkan ketika Kaisang belum berpikir bahwa dia akan dipaksa untuk jadi gubernur DKI, tetapi dia tahu bahwa pembicaraan di meja makan di keluarganya disaksikan oleh lembaga survei itu pasti akan menghasilkan angka yang spektakuler bahwa Saudara Kaisang memang layak karena surveinya sudah tinggi. Kira-kira itu kesimpulan di meja makan minggu lalu. Tetapi seperti kita penting mengingatkan bahwa dampak dari kegagalan di IKN itu tentu saja itu akan menjadi catatan serius kan, apalagi kan kemudian ini nanti pilkadanya itu akan dilaksanakan pada tanggal 27 November, itu artinya Pak Jokowi sudah tidak lagi menjadi presiden, dan artinya sebenarnya keputusan tentang IKN itu juga sudah ada, apakah dilanjutkan atau tidak dilanjutkan, dan itu sekiranya dampaknya ke Kaisang juga akan, bahkan juga ke Bobi akan sangat besar. Ya mungkin Pak Jokowi ngerti bahwa IKN itu akan batal, karena itu mending siapkan Kaisang karena ibu kota akan balik lagi ke Jakarta. Ya. Jadi jalan pikiran muter-muter semacam itu yang menunjukkan bahwa profesionalitas kebijakan publik kita itu betul-betul zero, betul-betul nggak ada gunanya tuh. Kebijakan publik tidak diucapkan berdasarkan kehendak publik atau pembacaan rasionalitas publik, tapi berdasarkan survei publik. Nah, survei publik ini adalah sistem manipulasi paling canggih dalam politik Indonesia hari ini kan. Semua survei itu udah dapat honor, udah dapat ijon, udah dapat proyek, udah dijanjikan komisaris macam-macam. Jadi mereka tinggal menjalankan perintah dari Jokowi, dan tadi betul bahkan tanpa diperintah pun mereka akan mendekat untuk mengatakan sudah Pak, kami udah survei, belum bahkan kuesionernya belum disiapkan, tetapi
Masalah kita adalah kepastian politik, karena ambisi Pak Jokowi pasti akan didukung oleh uang yang besar. Jadi mendudukkan Kaisang itu artinya ada uang besar di belakang itu tuh. Tentu ini kepentingan lagi dari oligarki yang mengincar pusat-pusat ekonomi baru di Jakarta setelah ditinggalkan untuk IKN kan. Apa namanya, benda-benda berharga itu adalah gedung-gedung BUMN terutama tuh. Dan kepastian itu pasti udah dihitung oleh para oligarki sebelum Jokowi bahkan membayangkan bahwa dia mesti bagi dengan oligarki sudah putuskan ini bagian saya, ini bagian saya. Nah, masalahnya ketika IKN itu nggak jadi, ibu kota pindah ke Jakarta, bagian-bagian yang harusnya jadi milik publik udah jadi milik privat. Nah, itu dia yang saya kira ini beradu cepat begitu ya, Bung Rocky, dan tanda-tandanya kita bisa menduga keras bahwa tidak akan terjadi pindah ke IKN itu. Yang ada terjadi kan seperti Pak Jokowi sendiri menyatakan itu mungkin akan selesai IKN itu dalam waktu 10 tahun. Sementara Pak Prabowo waktu ditanya oleh wartawan di luar negeri kan dia menyatakan dia bisa membiayai itu karena dalam perencanaannya Pak Prabowo itu baru 30 tahun yang akan datang. Nah, kan kita nggak ada jaminan 30 tahun yang akan datang itu apakah jadi atau tidak. Kok saya sendiri Iya, ya, silakan. Iya, 30 tahun yang akan datang itu geopolitik udah berubah drastis tuh, karena Perang Dunia Ketiga udah memasuki tahap Perang Dunia Keempat sebetulnya kan. Jadi semua yang kita bayangkan ke depan itu kalau pakai teori Keynesian economics itu kata Keynes, iya masa depan, tapi masa depan itu semua kita udah mati di masa depan. Jadi dari awal kita selalu ingin tahu apa sebetulnya yang di balik kerakusan politik Pak Jokowi ini kan. Memasang anaknya, memanipulasi undang-undang, menyuruh hakim Mahkamah Agung untuk meloloskan. Kan semua itu datang dari yang kita nggak bisa bayangkan. Bagaimana seseorang yang dikalkulasi datang dari rakyat, artinya dia punya ambisi sebagai raja itu. Ini kultur buruk di dalam politik kita yang kita anggap beban dari teman-teman antropologi yang tadi berseminar di UI itu untuk membuktikan bahwa apakah betul bangsa ini masuk dalam kutukan yang disebutkan oleh Kuncharaningrat, guru besar antropologi yang menjadi acuan dari semua teori kebudayaan, bahwa Indonesia itu dilatih tidak secara demokratis tapi secara terabasan gitu. Jadi Jokowi menerabas semua undang-undang, Jokowi menerabas semua etika publik, etika politik, dan ini hasilnya. Oke. Saya kira kita tinggal menonton ya, Bung Rocky. Karena saya kira menarik ini, memasuki episode menarik ini tentang nasib dan masa depan politik Jokowi dan dinastinya ya. Iya, kita senang karena teori kita mulai bekerja. Kan teori kita adalah pembusukan, political decay ini semua segi, dan itu mulai terjadi itu. Nanti kita dianggap, kalian berdoa untuk itu. Enggak, ini adalah analisis akademis. Kita nolkan semuanya, Bung Rocky ya. Iya. Ada sebuah pernyataan dari Kaisang yang sepertinya ada keseriusan untuk maju dalam Pilgub Jakarta 2024, yang sepertinya dia menginginkan untuk berpasangan dengan Anies Baswedan. Inilah yang dinamakan dinamika politik. Semua belum bisa kita prediksi. Kita tunggu tanggal mainnya. Kita nantikan apakah Anies Baswedan berpasangan dengan Kaisang. Silahkan komen di kolom komentar.